Sobat Hijau, pernah nggak sih kalian membayangkan Indonesia tanpa polusi dan ramah lingkungan? Ternyata Sobat Hijau, sudah ada loh anak muda yang berhasil mewujudkan mimpi tersebut. Di acara Like 2, para narasumber berdiskusi tentang aksi nyata dan inovasi yang kreatif untuk menjawab permasalahan terkait isu lingkungan. Apa saja yang didiskusikan? Yuk kita simak tayangannya berikut ini. Mas Pandu, Mbak Nala dan juga Bu Sinta, seperti yang saya itu setiap naik ke atas panggung ngomongin soal lingkungan, Bu. Pasti yang saya bilang adalah kalau kita ngomongin isu lingkungan itu pasti berhubungan dengan yang namanya habit atau kebiasaan. Karena kadang kita tuh membuang sampah itu dinormalisasi dari generasi-generasi sebelumnya gitu. Contoh, buang sampah orang-orang yang tinggal di bantaran sungai menormalisasi untuk membuang sampah di bantaran di sungai tersebut gitu. Jadi memang kalau kita ngomongin isu lingkungan ini artinya kita harus mau mengubah kebiasaan kita dan harus dipaksa. Mungkin awalnya tidak murah tapi tetap harus diubah. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kalau begitu pertanyaan pertama langsung saya tujukan ke Mbak Nala. Ini mengenai solusi dari green welfare yang menjadi solusi bagi permasalahan lingkungan dan sosial yang dihadapi generasi muda saat ini itu bagaimana? Oke, terima kasih banyak. Untuk pertanyaannya, mungkin dari Green Welfare sendiri sudah tadi juga menceritakan sedikit kalau salah satu misi kita ya adalah edukasi iklim. Dan dari situ sebenarnya kita juga melakukannya itu dari dua sisi, jadi dari beneficiariesnya dan juga dari tim internalnya. Karena semua program Green Welfare itu kebetulan yang eksekusi anak muda. Kita emang targetnya itu untuk semua volunteer, kegiatan volunteer itu semuanya anak muda, terutama anak kelas SMA. Dari situ mereka mempelajari gimana soft skill dan hard skill yang dibutuhkan ya untuk melakukan aksi iklim. Karena juga kita tahu bahwa project management semisalnya, atau mungkin dari Greener School, dari sisi research sama curriculum creating, itu adalah soft skill dan hard skill juga yang sangat penting untuk nanti in the future untuk green jobs juga. Jadi dari Green Welfare sendiri kita ada semua programnya itu edukasi iklimnya juga nggak secara teori atau knowledge yang kita memberikan ke anak-anak SD ini, tapi dari tim internal kami juga banyak atau yang suka dibilang capacity buildingnya juga sangat banyak dari sisi soft and hard skill untuk masa depan green jobs mereka. Mungkin itu sedikit dari saya, Mas. Oke, baik. Semakin terbuka lagi pikiran kita. Oke, saya sekarang mau beralih ke Ibu Sinta. Bu, saya ini bisa dibilang pecinta alam, Bu. Saya suka, udah belasan gunung saya daki, Bu, belasan laut saya selami. Tapi mungkin seingat saya ya, Bu ya, waktu saya masih sekolah dulu tuh belum ada pelajaran atau pendidikan yang secara spesifik ngomongin soal lingkungan. Palingan cuma sekedar imbauan jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, yang buang sampah di sini setan. Begitu-gitu Bu kurang lebih. Ya, beneran ada zaman dulu begitu-gituan. Nah, kenapa sih Bu pendidikan lingkungan hidup itu penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia, Bu? Baik, tadi seperti yang disampaikan bahwa memang kita harus mulai intervensi ke dalam pendidikan formal sejak usia dini. Itu sebabnya Kementerian LHK dari tahun 2007 memperkenalkan Sekolah Adiwiyata konsep ini kepada 10 sekolah percontohan. Itu 17 tahun yang lalu. Setelah 17 tahun di akhir 2023 kemarin, Sekolah Adiwiyata sudah mencapai 28.000 sekolah. Namun ternyata itu hanya 10% dari sekolah di seluruh Indonesia. Jadi kita masih banyak sekali PR-PR yang dilakukan. Dan juga sayangnya ketika di sekolah sudah menerapkan 3 unsur Sekolah Adiwiyata tadi,
ke rumah ternyata nggak berubah juga perilakunya gitu ya. Padahal yang kita inginkan itu seperti kader adiwiyata kita Zidan. Dia waktu itu pertama kali jadi kader adiwiyata saat dia SMP kelas 1 di SMP 3 Balikpapan. Ketika dia keluar dari SMP di SMA dia bentuk teman-temannya kelompok sekolah adiwiyata. Sehingga dia bisa merubah atau mengajak teman-temannya menjadi sekolah adiwiyata di SMA. Keluar dari SMA dia kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Dia mengajak atau membentuk Green Generation Indonesia. Jadi itu yang kita inginkan. Bisa ada perubahan perilaku di pada siswa dan dia menularkan kepada yang lainnya. Tapi ini memang seperti Jepang ya itu jadi perlu waktu, perlu kerjasama semua pihak untuk merubah perilaku ini. Gampangnya sih saya suka mengingatkan ada 3 hal. Pertama, head, dengan pemikiranmu dipikirkan gitu apa yang harus kita lakukan. Lalu dengan heart, dengan hatimu kamu coba peduli untuk apa yang terjadi di sekitarnya. Yang terakhir hand, dengan tanganmu kamu bisa berbuat apapun. Sekecil apapun dari mulai bikin konten, apalagi untuk memilah sampah, bahkan untuk memanfaatkan sampah tersebut. Seperti itu. Oke, coba di sini ada gak yang mau jadi content creator? Oh malu-malu. Padahal dalam hatinya saya gitu kan ya. Tadi juga itu udah sempat disinggung gitu ya. Kalau di angkatan zaman sekarang itu mungkin kalau kita ngomongin cita-cita YouTuber, ketahuan mas angkatannya mas, kita seangkatan ternyata. Seangkatan ya kita ternyata. Kan kalau zaman kita mungkin pilot, dokter, iya, dan saya pikir lain tuaan sebagainya. saya. Apa? Saya pikir tuaan saya. Kita mungkin seangkatan mas. Tapi gini mas, pertanyaan ini kalau ini pertanyaan dari saya pribadi, apakah membangun sekolah adiwiyata itu termasuk green jobs atau bukan? Kalau kita mau berbisnis, misalnya kita mau membangun sebuah sekolah gitu, apakah itu bisa dikatakan sebagai green jobs atau bukan? Sekolah adiwiyata adalah cikal bakal untuk ke green jobs. Oke, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal green jobs-nya sendiri mas, kriteria apa sih yang menjadi pertimbangan utama dari venture builder dalam memilih startup green jobs untuk diinvestasi? Oh, lompat nih langsung ke Iya, investasi. langsung kita ke investasi gak apa-apa, waktunya mas. Jadi teman-teman kalau bercerita tentang startup ya, tentang isu lingkungan yang ke arah bisnis, kita ngomonginnya udah nggak cuma movement aja ini, berarti ada bisnisnya, ada ekonominya di situ. Kalau ngomongin sustainability kan people, profit, planet ya, ada profit di ekonominya di situ. Ini yang kita pengen dorong. Kalau kita ngomongin Indonesia adalah penghasil startup terbesar di ASEAN. Salah satu numbersnya paling tinggi. Unicorn dan dekakornnya adalah salah satu yang terbanyak. Tapi berapa banyak sih yang mereka itu adalah mengadressing isu lingkungan? Nggak banyak kan teman-teman. Teman-teman yang tahu paling apa? Gojek ya, lalu Tokopedia, e-commerce ya. Ada beberapa fintech gitu. Kemarin yang mungkin tipis-tipis merepet ke isu lingkungan, e-fishery mungkin ya. Nah ngomongin tadi ya, 200-an yang ada di peta di Indonesia tadi, semua levelnya masih kecil-kecil teman-teman. Karena apa? Karena marketnya juga belum terbentuk. Ya. Teman-teman bikin inovasi di sekolah adiwiyata, di kampus, ada laboratorium menciptakan solusi. Problemnya apa berikutnya? Jualannya kemana? Siapa yang mau beli? Harganya berapa gitu. Loh buang sampah sembarangan nggak bayar kok. Kok aku order waste for change mahal gitu. Nah ini kan jadi suatu gap ya teman-teman ya. Ini ada satu tantangan di mana kalau misalkan solusi lingkungan ini masih ada gap untuk ke sana, untuk membuat itu convenient atau nyaman untuk masyarakat. Itulah di mana kita akan mulai bantu dulu, jadi nggak harus diinvestasi dulu. Kita bantu dengan platform exit tadi belajar, jadi mungkin dari sekolah adiwiyata, dari green welfare, nanti bisa belajar di exit untuk ngomongin bisnisnya, bikin startupnya, lalu setelah itu nanti akan kita pilih mana yang punya traction, berarti mereka sudah bisa berhasil fit to market, dia jualan dengan harga yang tepat untuk market yang tepat. Itu masalahnya tinggal nanti kita scale up, ketemuin investor yang tepat, ketemuin dengan market yang tepat, itu akan bisa hopefully ya someday kita ketemu unicorn yang dari isu lingkungan atau climate tech
Gitu Mas. Tuh dia ya, siapa tahu di sini ada yang tertarik untuk membuat startup atau mungkin startupnya lagi butuh investor, ya bisa langsung menghubungi kalau begitu. Oke, sekarang Langsung ditodong. saya langsung ditodong, iya mumpung ada orangnya, biar nggak bisa nolak ya. Oh ada CEO saya, nanti saya lapor langsung. Oh, oke, langsung aja diserbu. Oke, sekarang kita akan membuka kesempatan untuk teman-teman yang sudah hadir. Kalau ada yang mau bertanya, silakan untuk tunjuk tangan. Oke, silakan. Ada di sebelah sini. Silakan Mbak, boleh perkenalkan terlebih dahulu dirinya. Nama saya Ruli. Saya mau menanya. Sorry, siapa Mbak? Ruli. Ruli. Iya. Oke. Saya mau menanyakan mungkin pertanyaan awam ya. Tadi yang mengenai green welfare itu apakah hanya untuk sekolah adiwiyata aja? Maksudnya yang non adiwiyata itu nggak ada apa yang namanya green welfare ya gitu. Oh, mohon maaf. Lebih keras mungkin Ya, Ibu. saya kurang kedengeran. Karena monitor di depannya ada gangguan teknis nih, Mbak. Apakah tadi kan disebutkan green welfare itu untuk sekolah adiwiyata gitu ya. Apakah hanya untuk sekolah adiwiyata aja? Yang non adiwiyata itu tidak ada green welfare-nya? Berarti untuk Mbak Nala ya pertanyaannya ya Mbak Nala. Sudah jelas pertanyaannya? Sudah. Oke, silakan dijawab. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Sebenarnya tadi mungkin karena juga di-cut ya presentasinya. Jadi emang buku kita malah targetkannya untuk yang non-adiwiyata. Jadi kita bakal prioritize dulu yang non-adiwiyata. Dan di luar non-adiwiyata itu kita juga akan melakukan ke sekolah non-formal. Misalnya kalau kalian tahu saja sekolah anak jalanan. Dan juga sekolah-sekolah anak jalanan yang mungkin ada di semisalnya di Bantar Gebang itu juga ada. Jadi mungkin tapi untuk modul ini sendiri ini khusus untuk sekolah formal ya. Mohon maaf karena kalau kita ngomongin sekolah non formal itu sudah pasti level education-nya belum sampai dengan buku-buku yang kami telah menerbitkan. Jadi mungkin itu sih untuk sekolah so far kita akan menargetkan sekolah non formal terutama untuk negeri karena juga dari pengalaman kita ya kalau ngomongin sekolah swasta sama sekolah internasional itu sudah ada pendidikan lingkungan formalnya bahkan banyak banget teman saya sendiri yang ada jurusan environmental studies di sekolah internasionalnya. Atau mungkin contoh sedikit kemarin Green Welfare juga sudah melakukan roadshow, kita melakukan movie screening di mana kita ke 5 sekolah berbeda dan kita juga melakukan community action plan dan yang terima undangan Green Welfare itu swasta sama internasional. Malah ketika kita kasih undangan ke sekolah negeri ya bahwa kita pengen nih ada acara komunitas, acara lingkungan untuk anak-anaknya, bolehkah kita bekerja sama malah gak direspons atau mungkin mereka nolak. Jadi mungkin dari situ sudah sangat kelihatan bahwa mungkin ngomongin environmental values dalam sekolah swasta sama internasional mungkin ada gap yang sangat tinggi sama mungkin yang negeri. Dan dari situ mungkin Green Welfare juga secara general sebenarnya menargetkan intinya sekolah-sekolah yang beneran belum ada pendidikan iklimnya atau values environment-nya. Mungkin itu sedikit dari saya. Balik lagi ke moderatornya. Sudah cukup terjawab ya Mbak ya? Oke, terima kasih Mbak Ruli. Satu pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya? Ayo mulai colek-colek. Oke. Ada yang mau bertanya. Itu CEO-nya ya Mas ya? Iya, CEO-nya ini mau ngetes apa gimana Mas? Ya saya Kira mau ngetes Mas Pandu. Silakan. Mas siapa namanya Mas? Saya Jonathan. Sorry? Jonathan. Ya. Oke. Pertanyaannya untuk siapa? Mungkin buat Bu Sinta kali Untuk ya. Ibu Sinta pertanyaannya. Oke. Apa Mas pertanyaannya Mas? Ini saya penasaran aja sih sebenarnya. Karena kalau kita ngomongin tentang green jobs kan biasanya kita ngomongin anak muda. Tapi di saat yang sama juga saat ini pekerjaan-pekerjaan yang sekarang tertransisi menjadi green. Itu kan banyak generasi-generasi yang lebih senior ya.
di brown jobs gitu, di oil and gas, mining dan lain-lain yang sebenarnya itu juga harus ditransisikan. Apakah kalau kita mendorong green jobs hanya untuk anak muda, kemudian meninggalkan orang-orang yang sekarang sudah di posisi dalam tanda kutip di industri itu, atau ada kiat-kiat supaya semuanya bisa move bersama-sama? Mungkin itu kali pertanyaannya. Oke. Terima kasih. Ibu sudah cukup jelas? Makasih Mas Jody. Baik, terima kasih Mas Jonathan, akhirnya ketemu ya. Saya biasa ini nyusahin Mas Pandu terus nih. Baik, sebetulnya belum ada definisi khusus green job. Kami juga sekarang bercoba berkolaborasi dengan UNEP terkait dengan green job. Karena memang kita spesifik untuk yang youth-nya. Dan betul green job itu bukan hanya yang khusus youth tapi juga memang dari sejak maksudnya memang kita tahu harusnya memang semua kegiatan bisa becoming greener. Sebetulnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga ada program proper di mana kami berusaha semua perusahaan itu more green and green ya. Saya kira banyak sesi-sesi khususnya di mana walaupun dia ekstraktif tapi dia harus punya kemampuan ataupun kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan seperti itu. Khusus untuk untuk youth sendiri, kami nanti akan kolaborasi juga dengan Kementerian Tenaga Kerja, di mana nanti kami coba bagaimana menciptakan kegiatan yang tidak tergantung ataupun bisa lebih independen ya. Kami sendiri di PPGLHK ada bidang yang namanya wirausaha kreatif. Kami coba di sini misalnya dari hal kecil pengelolaan sampah menjadi pakan ternak dan sebagainya. Lalu juga kami coba di Eko-Edu Wisata karena kami juga ada isu kehutanan yang kental di situ. Kami coba juga seperti membantu KTH masyarakat sekitar hutan untuk mengalihkan kegiatan yang lebih jauh lagi sehingga tidak lagi illegal logging, tidak lagi pakai potasium untuk ngambil ikan ya. Gimana caranya kita intervensi digitalisasi supaya mereka bikin kayak kos-kosan ataupun untuk ini ya. Jadi gimana mengintroduce yang pekerjaan yang lebih ramah lingkungan seperti itulah intinya. Baik, terima kasih. Sudah cukup terjawab Mas Jonathan? Oke, Bu Sinta terima kasih atas jawabannya. Oke, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara, nggak kerasa sekali karena ini sebenarnya masih ada list-list pertanyaan yang harusnya masih bisa dijawab tapi ternyata waktulah yang memisahkan. Saya Jody Hendrarto pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hijau, di program Gender and Youth episode kali ini kita telah menyaksikan banyak sekali anak muda yang luar biasa, terutama dalam merespon terkait isu-isu lingkungan. Mereka membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk berkontribusi bagi lingkungan. Jadi Sobat Hijau, jangan pernah menyerah dan terus belajar serta berinovasi. Anda, saya, dan kita semua bersama-sama mari mewujudkan masa depan yang lebih hijau. Terima kasih telah menyaksikan program Gender and Youth. Jangan lupa untuk subscribe dan saksikan program-program menarik lainnya di channel YouTube Indonesia Green TV. Saya Afifah Widodo Putri dan segenap tim yang bekerja pamit undur diri. Mari terus bersama menjaga Indonesia. Salam lestari dan sampai jumpa.